Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, tanpa kekurangan satu apapun. Yuk kita kali ini akan membuat vertical garden mulai dari nol. Jadi teman-teman nggak boleh di skip. Ini langkah-langkah bikin vertical gardennya mulai dari nol ya teman-teman. Yuk simak fullnya. Oh ya, jangan lupa sebelumnya yang belum subscribe boleh di subscribe dulu ya. Dan boleh banget teman-teman like, komen postingan ini ya. Jadi perlu dicatat, jangan di skip ya teman-teman. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah membeli holo. Nah, holo ini teman-teman bisa beli di toko bangunan. Ukurannya itu bervariasi ya teman-teman. Ukuran dan harganya itu macam-macam. Kalau di sini Kebun Semarang menggunakan holo dengan ukuran 2x4 supaya nanti kita ngebornya nggak terlalu dalam ya teman-teman. Cukup dengan 2x4. Kemudian kita kan sudah menentukan nih berapa panjang kan lebar ukuran vertical garden yang akan kita buat. Nah, di sini kita potong holonya masing-masing panjang kali lebarnya sesuai yang kita akan buat vertical gardennya. Nah, ini di ujungnya ini kita bikin kupingan teman-teman. Kupingan di sini adalah memotong ujungnya ini ya, 4 sisi ini ya. Ujungnya dipotong 4 sisi ini ya, kurang lebih kedalamannya 3 sampai 4 cm ya. Nah, dan satu sisinya kita telangkupkan ke bawah gitu ya teman-teman, buat nanti disambung kayak gini. Sebelum di scrub kita gunakan juga ini yang namanya siku ya teman-teman, biar nanti bentuknya tetap persegi gitu ya. Jadi tetap siku, intinya tetap siku gitu ya teman-teman, nggak mencong-mencong gitu ya. Lanjut, setelah dari keempat sisi sudah terpasang gini ya teman-teman. Nah, kita wajib banget bagian tengahnya kita juga beri holo lagi. Nah, kalau di sini holonya untuk jarak dari tengahnya ini, dari masing-masing holonya yang bagian tengah ini kita sesuaikan dengan lembaran. Nanti kan kita menggunakannya planter bag itu ya. Jadi kita menggunakan lembaran itu di sini ukurannya 60 x 120. Jadi untuk tengahnya sini, yang tengah ini ya, ukurannya 60 cm ya teman-teman. Kemudian kita tempelkan ke dalam tembok yang sudah kita tentukan ya teman-teman. Tapi sebelumnya di sini kita nggak perlu langsung dibor gitu ya. Kita menggunakan paku bagian tengahnya itu, lalu kita tali dengan kawat buat penguatnya. Dan ini wajib banget sebelum masang kita ukur dari sisi ke sisi, dari atas ke bawah itu kita bisa menggunakan selang air kecil yang biasanya tukang bangunan itu ya teman-teman. Itu bisa buat supaya nanti ukurannya tetap sejajar. Nah, kita menggunakan itu. Nah, ini kita lagi wajib banget kita siku lagi, karena pas diangkat tadi kan ini tetap goyang-goyang gitu ya teman-teman. Nah, kita pastikan bentuknya tetap siku, kita pastikan siku lagi ya. Nah, setelah semuanya sudah selesai, untuk ukurannya udah pas, lanjut kita bor. Nah, di sini bor setiap titik itu kita bor jaraknya deket-deket ya teman-teman. Kita bor dulu temboknya, baru kita masukkan plisser. Nah, plisser ini tujuannya untuk penguat nanti skrupnya ya. Jadi skrupnya itu nanti kuat banget nancep di tembok gitu ya. Kita menggunakan plisser ukuran 5 cm teman-teman. Dan untuk skrupnya sendiri kita menggunakan ukuran skrup 5 cm juga ya teman-teman. Nah, kerangka sudah selesai dipasang, saatnya kita ke pemasangan planter bag teman-teman. Di sini Kebun Semarang selalu menggunakan planter bag karena apa? Karena kantongnya itu jauh lebih besar daripada yang karpet vertical garden. Jadi nanti media tanamnya itu dia lebih banyak.
Jadi tanamannya itu nanti dia bisa tumbuh dengan subur ya teman-teman. Nah, untuk cara pemasangannya sendiri ini dikasih tips dari Kebun Semarang. Kita mulai dari sisi paling bawah. Sisi paling bawah itu rawan banget karena nanti dari pandangan itu yang terlihat tuh yang bawah ya teman-teman. Nah, dari bawah dulu kita pastikan dirapikan di bagian bawah, kita scrub. Nah, untuk skrupnya di sini kita menggunakan ukuran 2,5 cm ya teman-teman, yang rangket pokoknya. Apa ya bahasa Indonesianya itu jaraknya deket-deket gitulah intinya, biar nanti rapi nggak bolong-bolong gitu ya. Kalau setelah dari bawah gini, dari bawah dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri juga boleh. Nah, lalu samping bagian luar itu harus diratakan. Karena apa? Karena nanti bagian dalam itu bisa ketutup dengan planter bag yang lainnya. Untuk pemasangan planter bag ini benar-benar kita harus hati-hati dan telaten ya teman-teman, supaya nanti hasilnya dia rapi. Walaupun nanti bakalan ketutup dengan tanaman, tapi setidaknya rapi itu kan gak ada salahnya ya teman-teman. Pokoknya teman-teman simak aja nih, cara pasangnya tuh kayak gini. Yo, untuk aku meneh ngapiran ya wong. Nah, akhirnya planter bagnya sudah terpasang dengan sempurna, perfect ini, rapi banget pokoknya ya teman-teman. Intinya teman-teman itu harus telaten, harus hati-hati, jangan kesusu saat memasang dari planter bag ini, biar hasilnya tuh rapi kayak gini teman-teman. Planter bag udah selesai, saatnya kita pasang tanaman. Tapi sebelumnya ini aku deketin dulu buat teman-teman pengen lihat untuk ukuran kantong dari planter bagnya itu besar ya. Jadi worth it banget buat nanti tanamannya. Kita perawatannya minim dan jarang-jarang kita ganti media tanam. Ini dari samping juga rapi banget kan nih teman-teman. Kalau untuk pemasangan tanamannya sendiri seperti biasa, kita isi media tanam dulu, baru kita isi tanaman. Karena kemarin tuh ternyata lupa nggak kepencet
kameranya jadi nggak ke video. Kita langsung aja hasilnya tuh seperti ini. Nah, sesuai dengan request dari customer Kebun Semarang ya teman-teman. Ini walaupun belum rimbun, tapi insya Allah beberapa bulan lagi ini akan rimbun. Untuk pemilihan tanamannya sendiri teman-teman nanti bisa sesuaikan untuk tanaman indoor ataupun tanaman outdoor, itu harus benar-benar disesuaikan ya teman-teman. Thank you for watching. Berkebun jadi menyenangkan bersama Kebun Semarang.